Mas Sobari, Siap. akhirnya saya Siap. berhasil merayu Menemukan. atau menjebak atau apalah pokoknya. Iya, Akhirnya ada Iya, mau iya. datang ke sini. Begini Bang, Iya, iya. saya itu kejumpa Anda dulu, saya ingat saya itu gara-gara Gus Dur. Kemudian setelah itu, Klerumologi. oke, ya terserah. Membahas buku itu. Iya, terus ketemu, nah itu kemudian tapi setelah itu Anda menjadi apa kepala kantor berita Antara, wah setelah itu saya terlalu rendah untuk ketemu Anda. Iya, betul. Ya, saya makanya tidak pernah bisa Iya, ketemu. iya, Nah, iya. tolong Anda ceritakan, Anda itu sebetulnya siapa sih? Muhammad Sobari ini tuh siapa? Silakan. Ini agak kurang kepenak menjelaskan diri sendiri. Tapi begini, bagusnya begini, Oke. Pak Jaya. Saya mulai dari zaman saya SMA Oke. di Jakarta. Saya di Sekolah Pekerjaan Sosial Atas. Sekolah Pekerjaan Sosial Atas, Oh, SMA itu. ada pekerjaan sosial. Sosial, iya, itu urusan-urusan yang melayani welfare bagi rakyat. Kita dididik di bidang welfare dengan macam-macam disiplin keilmuan. Itu menggembirakan. Dan sekolah saya itu seperti De Brito. Negeri ini negeri, tapi seperti De Brito. Kelakuan murid-murid itu diberi kebebasan berpakaian, ada seragam, tapi kalau orang tidak seragam itu tidak masalah karena itu tanda kreativitas. Nah, tanda kreativitas saya itu saya mengarang cerpen. Iya. Cerpen. Jadi saya berhak untuk tidak seragam. Karena saya bergaul dengan pengarang. Pengarang cerpen anak-anak itu senior semua. Yang anak-anak hanya saya, Surasono dan Nedi Herwanto, dan ada cewek, Melani Chandra. Udah itu aja yang anak-anak. Nah, kita anak-anak nih SMA mengarang, bergaul sama orang tua-tua yang berbicara tentang sastra, berbicara tentang hidup. Mereka udah lengkap. Kita anak-anak yang, nah kita menulis cerpen di majalah Kuncung. Oh, Kuncung. Majalah Kuncung. Ingat. Majalah Kawanku, dan ada majalah lain. Nah, kalau hidup itu sangat bagus, maka pada hari Kamis di majalah Kuncung kita dapat 2 cerpen. 2 cerpen itu artinya uang 1.500 rupiah. Bisa hidup 2 minggu, Pak. Bisa hidup 2 minggu. 1.500. Jadi Anda sejak dulu itu menulis itu untuk cari nafkah. Menulis untuk cari nafkah itu sebenarnya. Kalau diberi apa namanya nama-nama bahwa itu belajar apa segala itu belakangan, itu sebenarnya mencari nafkah. Betul itu. For survival. Iya, hanya untuk survival. Untuk sesuap nasi. Beberapa suap sih sebenarnya. Ya. Nah, dan kalau nasib baik lagi, hari Selasa kita datang ke majalah Kawanku. Duit lagi. Jadi dapat 3. Kalau nasib sangat bagus, dapat 3. SMA tamat, itu punya nama. Anak SMA kok udah ngarang-ngarang itu punya nama itu. Tidak ada lainnya. Punya nama. Masuk UI. Masuk UI juga keren. Waktu itu saya disebut bintang pelajar. Oh. Bintang pelajar yang mendapat hadiah Tabanas 15.000 dari Bang Ali. Boleh itu makan buat berapa lama itu? Oh enggak, itu tidak boleh disentuh. Tidak boleh dimakan. Duit itu harus di bank untuk masuk UI. Masuk UI bayarnya 15.000. Antek. Wah, habis masuk. Bagaimana membayar bulan-bulan berikutnya? Itu cerpen. Itu cerpen. Dan kita membaca naskah-naskah majalah sastra dengan gembira. Karena kita lagi haus. Itu anak umur segitu haus betul. Haus. Ruang untuk berkembang itu seperti unlimited. Meskipun
langit itu ada limitnya, tapi itu seolah-olah unlimited. Dibanding orang tua-tua, kan kawan kita ini orang tua-tua, para sastrawan. Di antara kawan-kawan penulis cerita itu ada sastrawan-sastrawan. Sukanto S.A. itu sastrawan. Saridi AFN itu penyair, sastrawan. H.B. Supio itu sastrawan. Dan ada Kak Usman, sudah mereka udah established. Nama udah established, kita belum. Nah, dari sudut itulah saya bergulat mencari. Dan itu tuh proses pencarian yang menurut saya sih bagus. Di Jakarta, orang tua di kampung, kita sendiri. Mencari dengan pencarian sendiri dan menemukan lewat sastra kita menemukan corak hidup. Hidup harus baik. Ternyata hidup harus baik itu pesan filsafat etika. Kalau hidup harus baik, menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu artinya, dulu aneka macam itu. Menjadi orang baik itu bisa memancarkan kebaikan bagi orang lain. Sehingga orang lain terpaksa menjadi agak baik. Iya gitu. Itu kalau diagamakan itu ternyata itu pesannya Rumi. Rumi bicara my religion is love. Kalau my religion is love itu dipetik menjadi sesuatu yang daily basis and practical. Menjadi something that is practical dalam kehidupan in the daily basis itu, maka kita tidak menginjak coro, itu tidak mulia, tidak hebat, yaitu biasa, tidak menginjak coro. Coro jangan diinjak lah. Oh, itu biasa. Biasa karena itu love, karena love. Kalau enggak love itu baru biasa. Karena kita punya love, ya sekecil ini pun dia punya kehidupan. Jangan diinjak. Jangan diinjak. Wong kalau kamu diinjak oleh raksasa, ya kamu yang cuma sak coro ini. Kan gitu. Kita ini sak coro ini, kalau raksasa yang ngelihat itu tembok begitu. Nah kalau ada penguasa nginjek-nginjek rakyat itu ya Pak. Itu kisah. Itu enggak baik. Kisah dari orang-orang yang tidak punya cinta. Gampangnya. Nggak punya cinta lah. Bagaimana dia berkuasa tapi ngijek-ngijek orang. Nah, mempertahankan kekuasaannya. Dan demi kekuasaannya orang harus tidak ada. Yang resek-resek harus tidak ada. Tapi kalau orang itu menjilat, dia sedas-dasatnya, wah dia hidup makmur. Dimakmurkan. Tapi ini isu yang lain sedikit. Jadi bahwa pencarian anak kecil itu tadi, kita itu menemukan rumusan-rumusan yang kita omongkan bersama Surasono. Saya menjadi aktivis remaja Palang Merah remaja. Itu ada aktivis. Iya. Itu sebenarnya bukan soal aktivis. Sebenarnya soal menumpang tidur yang ada kamar mandinya yang bagus, ruangnya bersih seperti ini. Ada ya dulu. Ada ya di Keramat itu. Palang Merah remaja dari sekolah. Kita mewakili sekolah. Dari sekolah ini ada Palang Merah, dari sekolah sono macam-macam tuh ada aktivis Palang Merah. Supaya terampil menghadapi persoalan-persoalan teknis hari-harian. Itu sebenarnya lagi that is love. Practical love. Apa ada yang philosophical? Ya ada. Ada, tapi kita bicara yang praktikal dulu. Diterapkan. Dalam day-to-day basis. Ya. Hidup kok segitu? Wah, itu mulia sekali. Love adalah bahasa Tuhan. Tuhan maha cinta, maha kasih, maha menolong, maha mengayomi. Wow, cinta. Kok anak kecil-kecil nggak ada orang tuanya, kok mempraktekkan itu kan rada edan-edanan dikit itu. Ya edan-edanan, iya. Dan kita menemukan kegembiraan. Hidup itu tidak ada sedihnya, Pak. Kayak apa susahnya jadi bujangan. Kemana-mana, tiada yang melarang.
Biarpun tidak ada suka, tidak ada duit, tapi kita nyanyi, kita senang. Wah, lagu itu adalah lagu kita, itu cerminan dari kehidupan kita. Kehidupan saya dan Surasono dan Edi Herwanto. Dua-duanya menjadi orang Tempo, majalah Tempo. Saya yang tidak jadi wartawan, saya menulis dan sekolah itu. Nah, gembira Pak. Hidup itu lalu otomatis. Hidup itu ya seperti yang Anda lah, menjadi performing art. Saya juga dalam diri saya itu ada school of performing art. Tapi artnya agak terbatas, yaitu art dalam menulis. Oh, itu nggak terbatas menulisnya. Oh, oke. Ya, Spesifik. Okay. Spesifik. Baca adalah bagian art. Lalu nyanyi, ya itu nyanyi nyanyi serampangan lah. Nyanyi serampangan untuk menunjukkan bahwa jiwa kita bernyanyi-nyanyi. Tuhan menyuruh jiwa kita menyanyi, wajah kita menyanyi, dan Tuhan tahu ini hambaku. Hidup di halaman rumahku dengan kegembiraan, sementara aku lihat begitu banyak ini hambaku yang lain. Hidup di halaman rumahku tapi suntuk, penuh apa ini, penuh pikirannya sedih. Anak-anak ini tidak ada problem nyanyi dalam jiwanya, dalam lewat mulut. Jiwa menyanyi pun udah kelihatan. Waktu mengarang itu jiwa pasti menyanyi-nyanyi, menyanyi. Nah, begitu. Kan kita ini kan sebetulnya lama saling berjanji bahwa Anda pada suatu hari akan mempergelar Mocopat. Ya. Mocopat itu, Mocopat itu bagian dari hidup bernyanyi-nyanyi. Mari kita kembali ke kampung saja, kembali ke kampung saya. Sambenurang itu penyanyi. Sambenurang di tempat saya itu penyanyi. Bisa nyanyi semua. Bisa nyanyi. Itu sufi ya. Ya toh kan sufi juga semua kan nyanyi itu di situ. Tidak sangat persis. Tidak sangat persis bahwa sufi itu bergembira. Itu ya. Nah, di kampung saya itu sambil apa saja, sambil nyirami tanaman, sambil ngelepi tanduran di sawah-sawah, dia bernyanyi-nyanyi, sambil nyangkul dia bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya itu hal-hal yang setelah saya telusuri itu banyak yang tidak begitu tepat. Jinejer mring Wedotama, mretan kembo kembenganing pambuti. Ya udah segitu-gitu. Nanti dulu tolong diterjemahkan Pak. Ini perlu terjemahan. Ya. Ini karangan Pujangga Surakarta. Itu Mangku Negara keempat. Oke. Itu menggambarkan telah terurai, telah dijelaskan di dalam Wedotama. Jinerjer mring Wedotama. Wedotama itu ajaran utama. Ajaran utama. Mreh tan kembo kembengining pambuti. Agar engkau itu hidup itu yang charming, mungkin juga sparkling, bersinar-sinar dan gembira. Karena kalau kembo kembenging pambuti itu kayak bintang tapi gelap, enggak bercahaya. Gelap, enggak bercahaya. Hidup kok penuh problem. Seolah-olah dia saja yang punya problem, orang lain punya problem tapi menyanyi. Dia punya problem dan ngeloni problem itu sebagai sesuatu yang menunjukkan kita ini orang yang bermasalah. Dosaku apa Gusti, begini. Itu enggak boleh hidup seperti itu. Enggak boleh lah. Gembiralah di halaman Tuhan, ya toh. Di halaman rumah Tuhan kita mesti bergembira supaya Tuhan tahu. Kowe numpang neng omahku ora bayar listrik, ora bayar sengenge, ora bayar O2, ora bayar apa-apa, ora ngontrak.
gratis. Kok sedih? Apa kowe ora seneng karo manajemenku? Gitu. Lagi. Mas, tolong diulang lagi. Diulang lagi tadi ini semua. Kamu hidup. Enggak, bukan terjemahannya, lagunya. Jinejer mring wedotama mrih tan kembo kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi asepo lir sepah samun lir sepah asepo lir sepah samun samangsane pasamuan gunyak ganyuk ngleling semi wong sing tan ngerti yen tan mikani rasa. Mikani itu dari kata wikan itu pemahaman, wikan ngerti ngilmu wikan pangawian. Wah, pokoknya ruwet lah itu. Wikan itu dari kata pangawian, cara pemahaman. Yen tan mikani rasa. Rasa itu bukan hanya rasa seneng dan apa, rasa itu sastra. Aturan hidup sastra. Ngerti sastra. Kalebu etika, kalebu tata krama. Jadi ngilmu wikan itu ngilmu tentang urip, tentang hidup ini. Jadi kalau orang itu tidak ngerti, sinajan sudah tuwek bangka, meskipun itu udah bilang jinejer mring wedotama mrih tan kembo kembenging pambudi, supaya hidupmu itu tidak hambar, tidak meaninglessness. Kamu tidak terjerembab ke dalam meaninglessness. Maka kamu harus mencapai sesuatu yang plentifulness. Yang plentifulness, yaitu yang mikani rasa. Karena yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepah samun samangsane pasamuan. Di dalam pertemuan seperti kita atau udah lebih besar di dalam suatu resepsi, biarpun sudah tuwek, tapi kalau nggak ngerti rasa, nggak ngerti etika, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sastra ringkasnya, hidupmu itu hanya akan memalukan. Yaitu hidup meaninglessness tadi itu. Keseluruhannya. Itu hampa. Sebenarnya lebih bagus itu hampa. Nah, hampa itu kan satu kata. Hampa itu apa? Hampa itu meaningless. Hidup dalam meaningless itu wedotama. Jadi wedotama itu maksudnya memberi ajaran. Namanya wedotama, ajaran utama. Itu Mangkunegara 4. Ini urusan dengan etika, penguasaan tata sastra, susastra. Apa sih artinya susastra itu apa, Bapak? Susastra itu kalau mau dianukan dengan urusan bahasa itu ya kurang enak itu. Bahasa yang indah. Tapi sastra itu bukan perkara bahasa yang indah. Hidup yang indah. Hidup yang penuh struggle. Dan hidup yang penuh struggle itu meaningful. Searching for meaningfulness. Pakai ness. Ya. Iyalah, supaya nah, kalau kita bicara sastra, orang yang tidak berjuang itu bukan orang. Belum jadi orang. Itu hanya jadi apalah. Maka
ATK-nya itu orang harus berjuang. Itu khusus Pram itu yang bicara manusia modern, Jawa modern. Pram yang bilang manusia harus berjuang. Yang tidak berjuang belum sampai ke kader itu. Nah gitu. Itu yang bilang Pram. Pram. Anda pernah ketemu Pram? Sering. Nah, tolong saya belum pernah ketemu. Nah, tolong Anda ceritakan apa yang Anda diskusikan dengan Pram. Pram tidak begitu sejalan dengan saya. Oh Karena ya? tidak begitu. Tapi dia menyayangi saya. Oh iya. Iya, itulah. Kalau ketemu orang Antara, dia bilang, ada Sobari. Gitu. Oh iya ada Pak. Dia masih orang Jawa. Gitu. Dia masih orang Jawa. Gitu. Artinya dia ngeritik saya itu Jawa sentris. Bagi dia, Jawa sentris. Padahal kadang-kadang saya Islam sentris, kadang-kadang Indonesia sentris. Tapi bagi dia, karena saya hidup itu memandang Jawa itu secara intens, dan saya percaya kepada apa yang saya pandang dengan intens itu, padahal Pram tidak percaya pada itu semuanya. Oh ya? Tidak terlalu percaya. Tembang-tembang itu bagi Pram is meaningless. Ya. Apa itu? Kokean cangkem, ngececeh lambe. Bagi Pram itu ngececeh lambe itu. Wiki. Iyalah, ya enggak senang, dia enggak begitu senang. Dan dia yang percaya senangnya kepada Jawanis morality, tidak suka dia. Ngapain moralitas gitu? Morality harus fighting. Jawa tidak memiliki sesuatu yang namanya moralitas, yaitu spirit yang dahsyat dan kekurangan lah. Jawa itu lari kepada hal-hal yang sangat moralisme, lari kepada hal-hal yang kemudian menjadi sejenis klenik, sejenis apa dan sebagainya. Pram itu manusia struktur. Manusia struktur. Hidup itu memandang dunia dari kacamata kaum strukturalis. Nah, dia strukturalis dan mungkin strukturalis plus. Yang moral itu ya tentu ada gunanya, tetapi Pram tidak menaruh perhatian terlalu banyak, tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang saya lakukan. Makanya dia aja itu masih Jawa dia gitu. Ya saya bertembang-tembang, saya menganukan idiom-idiom Jawa, spiritualitas Jawa itu. Kenapa? Bagi Pram. Pram kan orang Jawa juga sebetulnya. Orang Jawa, tapi Jawa mana dulu? Beliau kan orang pantai. Oh, orang utara itu. Apa bedanya orang utara sama orang utara? Beliau masih lebih ke wilayah pantai lah, itu dekat Jeporo macam gitu lah, kan. Ya, okay. Nah itu dunia yang terbuka, dunia yang menawarkan cara pandang yang unlimited. Jawa termasuk teman-teman kita yang disebut Samin itu juga gitu. Samin itu sebenarnya agak ke dalam ya, meskipun itu juga punah. Itu Samin hanya beda saja, tidak karena bukan karena determinisme pantai. Samin is something different. Kan di pegunungan mereka itu, juga di pegunungan, far away dari pantai, agak far away. Tapi Pram itu ya Samin begitu juga itu. Apa adanya, belak-belakan sekali, sangat belak-belakan. Dia sakit. Disakit itu saya mau pijit itu dia enggak mau. Usuran gunanya itu. Tapi tak pijiti dan dia mau manut. Sudah itu perutnya mereda. Itu kan bergolak tuh. Saya ketok gini. Untuk apa iki gini. Tapi mereda dan dia bilang, aneh juga itu Jawa satu itu. Perutku mereda. Ya, bagus dia. Jadi Anda dengan Pram itu banyak berbeda pendapat tetapi saling menyayangi. Saya kira begitu, saya menghormati. Karena bagi Pram terpancar dalam seluruh karyanya, hampir seluruh, saya bisa katakan. Manusia yang tidak berjuang itu bukan manusia. Soal hasil jangan bicarakan. Iya. Struggle. Struggle itu tanda kaum manusia. Mulai dari apa saja, novelnya misalnya Keluarga Gerilya, itu ada Saaman. Bangsa Aman, itu fighting. Jadi intel, jadi pegawai Belanda, perusahaan Belanda, di kantor-kantor Belanda. Tahu dirinya keliru, aku keliru.
Aku keluar, lalu dia jadi tukang becak. Jadi tukang becak sambil jadi intel itu, tangkap di penjara. Penjara didatangi sama direktur penjara, diancam mau ditembak. Bang Sakman bilang, kau kira aku nggak bisa ngerebut kau punya pistol itu, lalu aku jederkan di batukmu. Direktur ketakutan sama dia. Terus menjanjikan pembebasan, kamu boleh pergi sekarang, tidak akan dicari, aman. Tidak, aku orang tahanan. Aku orang tahanan. Aku harus bertanggung jawab. Dan dia mau dihukum mati, ya mati ya mati. Dia memilih mati di tahanan daripada bebas. Pram cuma ngomong gitu, tapi saya menerjemahkan. Kalau dia mati di tahanan, dia mati dengan penuh harga diri. Karena pejuang. Kalau dia keluar sana, dia hidup tanpa makna. Meaninglessness. Ya, jadi makna yang searching for meaning, searching for the meaning. Dan meaning ini segalanya bagi hidup manusia. Meaning, kalau tidak ada meaning ya untuk apa? Sastra. Dunia sastra berbicara tentang meaning, mendidikkan karakter. Tembang-tembang berorientasi pada itu. Tapi banyak, mari kita ngomongkan tembang Jawa yang saya anggap itu moralistik. Jadi moral itu untuk Jawa sangat penting. Utama. Untuk Wedotomo ya. Wedotomo ya, tapi tidak hanya di Wedotomo nih, di ajaran yang lain. Yang macam-macam itu. Seperti Manunggaling Kawula Gusti itu. Nah, kalau itu Manunggaling Kawula Gusti itu teologi, itu berbeda lagi. Konsep teologi di situ saya tidak punya kritik. Tidak punya kritik dalam pengertian itu, kecuali nanti kalau kita atau pada momen di mana kita berbicara tentang sufisme Jawa. Tapi dalam kaitan dengan Mocopat yang isinya serba moralistik, itu nanti akan ketemu manusia Jawa yang sudah lebih tua, kemudian muncul namanya Profesor Kuncaraningrat. Profesor Kuncaraningrat itu share dengan senior-senior mereka yang Jawa-Jawa, yang moralistik hidupnya. Hidup itu moralistik. Dalam pengertian tertentu, orang Jawa itu anti materi. Karena junjungannya itu moral. Yang dijunjung tinggi itu moral. Anti materi. Dilahirkan, ditampilkan dalam wujud wong sugih, definisi kaya. Kaya itu bukan seperti Anda, duitnya banyak. Bukan seperti sianu duitnya banyak, bukan. Jawa itu kaya itu randi duit, tapi keinginannya apa saja tercapai. Keinginannya itu tercapai, mau nyunatkan anak tercapai, mau mantu anaknya tercapai, mau ada wayangan 3 hari 3 malam tercapai. Tapi nanti dulu ini kan keliru kalau dipikirkan begitu. Tercapai itu apa? Itu di komunitasmu, di kampungmu, di mana semua saudara. Kalau semua saudara, kalau akan menyunatkan anak, tidak punya duit. Saudara sana nganteri beras. Yang lain nganterin pisang, yang lain nganteri gori untuk jadi gudeg untuk apa, yang lain nganteri kambing, yang lain nganterin ayam. Karena hidup dalam suatu komunalitas di mana semua saudara. Sekarang ayo suruh orang Jawa ngomong, aku sugih. Sugih itu segala keinginanku tercapai biarpun nggak ada duit. Hiduplah di Jakarta. Yang satu orang Cina, yang satu orang Batak, yang satu orang Manado, yang satu akan datang orang itu nganter. Kagak. Iya begitu karena kau di kampung, dalam komunitasmu. Tapi begitu kau ada di Jakarta, definisimu runtuh demi fakta hidup. Jadi artinya peradaban desa dan peradaban kota itu sudah beda banget nih Mas. Satu hal itu berbeda, tapi hal yang lain karena di kota kita tidak sempat hidup di satu wilayah khusus hanya untuk kita-kita. Misalnya orang Jawa lalu memenuhi suatu kelurahan di Jakarta itu tidak akan terjadi.
tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi, bisa saja tetap sugih, tidak punya apa-apa tapi sugih, sebutannya sugih, yaitu mau begini tercapai, mau naik haji bahkan tercapai, ya. Karena ada orang nyumbang. Ya tapi nyumbang ini karena gambaran tentang lingkungan, determinisme lingkungan. Kalau di tempat lain itu harus berbicara tentang determinisme, looking for money, searching for money, doing business, segala macam. Nah, Jawa itu anti materi, bukan materi duit, tetapi anti materi itu ide gagasannya itu hidup itu apa? Ora golek duit, golek tentrem, wis. Sekarang mari kita hadapkan kita nih. Saya bisa ngomong tentrem kalau nggak punya duit. Di Jakarta ini listrik bayar. Nah, ketemu RT bayar, nguyuh bayar. Mau tentrem dari mana nek nggak punya duit? Oh gitu. Ya, kok di desa bisa itu ya. Di desa nguyuh sak serwit. Iya. Ora duwe ya ora gablek teh. Moro ning ngono. Oh, kene iki doran di teh po. Wah, lagi wonten karang wonten ngombe. Coba di sini. Ini si Jawa, ini Manado. Nah, di sini yang ada kopi, ada jamu komplit. Ini segala rupa ada. Ini karena untuk performing art itu. Ya. Oh, your life is so modern, but in terms of spirituality, you are orang desa. Iya toh? Hidup modern, tapi cara hidupnya desa. Paguyuban. Nah, itu, begini itu nampak loh itu di dalam tembang. Nah, oh, saya kira kita akan ngomongin ya. Iya. Mari kita ngeritik cara Jawa berpikir ya. Kita kritik. Itu mereka berbicara dalam dandang gulo. Oh. Itu mula-mula membicarakan Patih Suwondo, itu Sumantri. Sumantri adalah contoh pribadi yang hebat. Sumantrinya saudaranya Sukrasana. Ya, itu. Itu hebat, dipuja-puja. Dulu seorang kesatria yang taat kepada atasannya, yang memiliki suatu kredo hidup yang patut ditiru. Tapi menurut saya Sumantri juga tidak sedahsyat itu. Dia pernah melaksanakan suatu prinsip melek gendong lali. Ketika dia disuruh menggempur kerajaan dan memboyong putrinya yang cantik, diboyong, kalah kerajaannya, diboyong putrinya, di jalan bilang, loh ngopo tak kasihkan sama rajaku. Rajaku apa? Dia punya kesaktian apa? Perempuan ini untuk aku aja. Di jalan gitu. Sampai di kerajaan ya dia nyatakan, pokoknya ini untuk aku yang nyari. Tapi rajanya itu namanya Sri Harjuna Sasrabau. Wah, dia menjadikan dirinya itu Triwikromo. Dua di raksasa dahsyat dan Sumantri bukan apa-apa. Iya. Baru Sumantri kok menyerah. Kan pernah buruk, tapi disanjung di Jawa. Lalu Kumbakarna. Oh itu kan banyak. Wonten malih tulada prayogi satriya agung nagari Ngalengka sang Kumbakarna asmane nadyan to warna ndiyu parandene gayuh utami duk brubuh ing Ngalengka denya darbe atur mring kang raka mrih nglenggana dasa muka
tan kenggo aturing rayi mungsuh Balawanara. Jadi dia dikasih tahu Hafal kamu ya, Anda tuh hafal ya itu. mengerti. Nggak hafal kok ngerti. Karena ngerti jadi apa? Oh, ya, hafal. Jadi Ya. jadi Dasamuka itu kamu tuh keliru. Kamu tidak boleh ngelawan ini orang. Ini Rama, ini dewa. Kamu sudah pernah dihajar oleh Harjuna Sosro dan oleh kakekmu dikasih tahu supaya jangan berani kepada Harjuna Sosro. Kenapa kamu mau nekat? Gitu si Kumbakarna. Ngasih tahu kakaknya. Lalu dia tidur, tidak mau tahu apa-apa. Tapi ketika prajurit Alengka musuh Balawanara, mulu musuh ketek-ketek, habis Kumbakarna dibangunkan. Aku bangun, tapi aku bukan membela kamu. Kata dia, kamu tuh salah. Jadi aku bangun, aku akan maju perang. Tapi aku mencari kematianku. Aku mau menjemput kematian. Jadi berpakaian putih-putih seperti orang pakaian ihram. Suci. Dan dia tidak melawan, dipanah, patah, kakinya dipatah, tangannya dipatah, dan dia meninggal. Apa yang dilawan? Aku melindungi negeriku. Aku cinta tanah airku, bukan cinta kamu. Kamu orang salah dan aku hanya tidak ingin musuh. Nah, di sini ada ini kekeliruan para dalang. Kumbakarna itu tidak mencari mati. Kumbakarna itu mencari mati, bukan membela tanah air. Tanah air sudah jelas. Batara Rama menyerang Alengka bukan untuk menjajah. Dari awal sudah declare itu. Aku ingatkan kamu, Dasamuka, kembalikan istriku. Kalau kau lakukan itu, kita bersahabat. Tapi kalau kau tidak, aku akan memerangimu. Dan diberi penjelasan rohaniyah yang lebih luas. Batara Rama menyerang Alengka bukan semata merebut istrinya, merebut kembali istrinya, haknya, bukan. Tapi dia menata keadilan dunia. Jadi jelas, menata keadilan dunia, begitu dia menang, Alengka diserahkan kepada Wibisana. Wibisana atur itu negerimu, aku tidak ada urusan dengan itu. Sudah jelas seperti itu teks dan diskursus diskursus politiknya. Namun dalang menampilkan Kumbakarna sebagai orang yang ingin membela tanah air. Membela dari apa? Romo bukan kolonialis, bukan penjajah. Romo hanya menegakkan keadilan karena dia Wisnu, karena dia dewa, dan ngambil istrinya. Itu nggak ada urusan dengan kenapa mesti ada pahlawan pecinta tanah air yang melindungi tanah air. Jadi ada sesuatu yang tidak konsisten dalam moralitas Jawa memandang persoalan Kumbakarna dan Rama. Itu macam begitu. Jadi menurut Anda itu tidak konsisten? Oh, enggak konsisten dalam melihat. Nah, seharusnya bagaimana? Kalau mau seharusnya, ya Kumbakarna perang-perang saja. Wah, saya perang ya. Saya perang. Dia harus diberi sebutan. Adiknya sudah minggat, sudah pergi lebih dulu meninggalkan kejahatan kakaknya. Ya, dia ada di sana, tapi dia tidur. Nah sekarang dia harus perang. Ya dibilangkan aja lah. Saya tidak tahu sebutannya itu. Kewajiban. Memang agak sedikit rumit ini. Ya kewajiban. Kalau dia wajib, ya pokoknya bukan aja. Disebut saja. Aku menjemput kematian. Atau mencari makna. Enggak ada makna. Maknanya menjemput kematian. Aku menjemput kematian karena takdirku ditentukan melalui perang ini. Jadi seperti Bhagavad Gita. Ya toh Arjuna juga waktu itu kan ragu-ragu dia. Tapi kemudian Kresna bilang nggak bisa, kamu harus menaikkan tugasmu. Karena itu dharmanya satria, dia harus perang. Biarpun itu saudara, itu bukan isu. Saudara is not the issue. The issue itu adalah saudara orang yang
darah, kaitan darah, tapi dia dirasuki oleh kejahatan-kejahatan, maka yang begitu harus itu dharma satria. Tapi ada karna satu lagi, menurut saya itu juga jelek. Adiparti Karna itu Romo Manys itu pengagum Karna, dan dia pakai nama Suseno itu karena Basuseno. Iya, Basuseno ya Karna. Nah, beliau kagum itu. Saya enggak. Oke, saya Karena itu orang yang nista. Hidupnya nista. Waktu melamar Drupadi, dia ditolak mentah-mentah karena kau siapa? Kau anak tukang kusir. Dan sebagainya. Lalu diberi kelungguhan, kau kujadikan adipati, raja kecil di negeriku. Kau punya status. Nah, karena dijadikan adipati, artinya diberi materi, diberi kedudukan, diberi kalungguhan dan gengsi duniawi. Diberi materi. Materi duniawi. Dia bersumpah membela Astina, Duryudono, sampai titik darah penghabisan. Lalu dia dipuji, dia sebagai kesatria utama dalam Tripama Watak Satria, Sumantri, Adipati Karna, Kumbakarna. Tripama, 3 kesatria utama yang punya watak utama. Bagi saya tidak. Adipati Karna materialistik. Dia berbuat begitu karena kedudukan, buat begitu karena gengsi, karena materi. Status. Karena status. Ya, saya setuju. Dari dulu memang saya nggak ngerti tentang katanya. Jadi kenapa dia dipuja-puja? Bahwa dia hebat itu biarkan dia hebat. Tapi janganlah diberi derajat itu. Dan Adipati Karna punya alasan. Kurawa ini tidak akan berani lawan Pandawa kalau tidak ada saya. Saya akan korbankan diri saya. Itu masochis. Masochis itu, ya itu ya, tapi ya biar aja begitu. Ya, itu kan pendapat kan. Itu pendapat dan itulah corak kesatria, corak moralitas dalam dunia kesatria. Nah, kalau Wibisono, menurut Anda bagaimana? Beliau pengkhianat bukan itu? Saya lebih menyanjung Wibisana daripada Kumbakarna. Bukan soal pengkhianat. Pengkhianat dari apa? Hidup di bumi Tuhan. Hidup di buminya dewa-dewa, hidup harus menegakkan keadilan. Jadi buat Anda Wibisono lebih real sebagai kesatria. Lebih real sebagai kesatria. Loh, aku ini hidup bukan di buminya kakakku, hidup di bumi Tuhan, di buminya dewa-dewa yang mengajarkan keluhuran jiwa, keluhuran budi. Kalau aku gara-gara aku ini keluarga alengka, keluarga kaya, lalu aku membiarkan kejahatan seperti itu, aku ini bukan apa-apa jadinya. I'm searching for meaning. Iya, itu. Meaning yang dicari. Wah, Wibisono dasarnya dia dahsyat. Dibanding Karna itu satria biasa. Wibisana itu pandita. Oh, pandita. Mendalam hidupnya sebagai pandita. Dia tidak pernah perang loh, ingat-ingat. Ibaratnya tidak pernah perang. Karna itu satria, tukang manah. Tukang perang. Kalau Sumantri memang saya lebih kagum Sukrosono daripada Sumantri. Dari satu segmen iya. Tapi kita harus hormat pada Sumantri karena kedahsyatan dia membentuk dirinya menjadi sedahsyat itu. Iya, tapi pertanyaan saya mungkin sederhana. Kalau menurut Anda Sukrasana dan Sumantri itu bagaimana? Karakternya bagus mana? Enggak bisa black and white. Oh, enggak bisa dibandingkan? Enggak bisa black and white. Bagaimana? Sukosrono dalam wujudnya yang jelek dia seorang yang punya rohani yang sangat tinggi. Hidup itu apa adanya. Tidak basa-basi, tidak pakai diplomasi, tidak apa. Aku mau ikut kamu, Tidak ada di bingke-bingke. Karena dia hidup di luar keraton. Hidup anukan ayahnya sebagai seorang yang jadi hidup. Buat Anda empan papan itu penting, Pak. Bagaimana? Empan papan itu. Empan papan lah, segala harus empan papan. Dia mencari tempat, bukan mencari tempat. Aku ngelunggui Kloso Gumelar.
nglunggui Kloso Gumelar. Jadi Sukosrono itu untuk Sukosrono alam telah membentangkan tikar dan dia tidak susah-susah dia menempati itu. Dia berada dalam struktur itu, lingkungan seperti itu. Ya aku ada di situ. Hidupku suruh jujur, aku ya jujur, aku diberi kesaktian Tuhan, aku pakai, tapi juga jarang-jarang. Dan bisa, Anda sudah tahu, mengangkat Taman Sriwedari dan sebagainya. Karena wujudnya buruk, ini dia ini, Malin Kundang ini. Si Sumantri itu Malin Kundang. Malu mengakui realitas dirinya dan keluarganya. Sampai mati kan. Setelah menjadi orang hebat, dia tidak senang, malu lihat. Ya sudahlah, itu haknya dia. Tidak hanya begitu, maksud saya begini. Itu pola sastra lama. Pola sastra lama. Ini menarik sekarang, pola sastra lama. Pola sastra lama ya begitu. Pola sastra lama dan artinya ada pola sastra baru. Ya ada pola sastra baru. Nah, apa? Dalam waktu yang singkat, pola sastra baru tidak mengikuti pola-pola lama di mana moralitas dijunjung tinggi. Pola sastra baru, pola pengaruh dunia barat. Wabil khusus pengaruh Amerika, ini sastra baru. Jadi dunia itu materi. Dunia itu suatu realitas yang material. Jadi material itu tidak hanya dalam arti duit, tapi material itu ialah kondisi struktural. Kondisi begini harus dianukan begini. Kalau ada begini, kita harus begini. Tidak bisa lagi dengan moralitas begini. Baru. Dan dahsyat. Tapi kita tidak bisa hidup hanya dari pola sastra baru, semata-mata, bangga dan selesai dengan itu. Tidak. Kita tidak boleh pula apalagi sastra lama yang selesai dengan itu, tidak. Itu harus ada itu yang namanya yang membangun koheren, konvergensi antara keduanya. Harmoni. Nah, harmoni antara keduanya setelah kita konvergensi, kita ada koheren, lalu terbentuk suatu harmoni. Tapi itu tidak akan ada orangnya, barangkali akan jarang-jarang. Mari kita cek orang yang seperti itu siapa. Takdir sangat barat, sangat modern, bukan Minang, apalagi Jawa, dia anti Jawa. Takdir dan Pram itu sama-sama tidak senang dengan Jawa. Barangkali Filipina itu Jose Rizal, barangkali saya tidak tahu. Barangkali bukan dengan Jawa tapi dengan spiritualitasnya negerinya dia sendiri dan berjuang melawan, meskipun sastranya bisa di take over untuk kehidupan dan memperkaya dunia sastranya dia, namun the politics is something that is different. Dia harus fight again the politicsnya Amerika, misalnya barangkali macam begitu. Barangkali. Oke, Mas sangat menarik Anda mengajak kita. Aku belum bicara Kuncoro Ningrat tuh. Iya, terus sekarang Kuncoro Ningrat, ayo sekarang. Masih berapa menit Ibunya? Masih, kita sambung, ayo. Oh, oke. Bagus. Kuncoro Ningrat, orang modern. Orang yang paling muda di Anda pernah ketemu? Lah guruku. Guru Antro. Oh, ya wis. Ya wis. Namun aku ngeritik. Ya. Kuncoro Ningrat, Anda boleh ingat ada. Anda pernah ngomong gitu? Enggak. Udah pernah. Enggak. Saya Anda boleh ingat ada buku beliau. Buku tahun 78 atau macam gitu, setelah saya hampir lulus. Itu ada buku tentang mentalitas pembangunan. Itu berbicara tentang modernisasi manusia dan mentalitas pembangunan. Belum berbicara tentang modernisasi. Modernisasi bagi Kuncoro Ningrat itu kesiapan mental. Mental di mana ini? Sini. Kesiapan mental. Kalau manusia Jawa ini agak susah diajak hidup dalam modernisasi, mungkin Indonesia pada umumnya, karena mempunyai mentalitas menerabas. Mentalitas nerabas aturan, nerabas apa segala. Oh iya,
Itu mentalitas menerabas di birokrasi itu banyak sekali. Bahkan bukan orang luar dari birokrasi, orang yang menjaga birokrasi itu sendiri menerabas. Anda datang ke kantor saya, oh bayarnya sekian, padahal mestinya tidak ada bayar, itu public service. Secepat-cepatnya, semurah-murahnya, tapi enggak. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus bayar? Oke. Nah, bayar. kritik Anda terhadap kritik saya kepada Pak Kuntara ini Ningrat itu, beliau itu melihat modernisasi itu is the issue of morality. Seperti halnya orang Jawa melihat tembang-tembang dan sebagainya tadi. Modernisasi itu isu moral. Kalau Arif Budiman, sahabatlah sama Anda, dan nanti ada Ong. Arif Budiman bilang itu isu struktural. Isu struktural. Modernisasi itu bisa ditata kalau struktur ini baik seluruhnya. Diatur begini, membetulkan seluruh konstelasi aturan-aturan dalam kehidupan ini supaya koheren satu sama lain. Jangan ada ini bertentangan dengan ini, dibikin harmoni, dibikin tertata semuanya. Struktur yang menentukan kehidupan, bukan moral. Tapi Kuncoro dalilnya, kalau moralnya baik maka masyarakat baik. Oh, enggak bisa. Suruh semua orang itu ngaji. Suruh semua orang ngaji. Ngaji sudah tahu, tapi nanti ngelihat ada aturan. Di hotel boleh nonton ini. Di dalam birokrasi boleh Anda menyimpang begini-begini, ya, kecenderungan menyimpang. Meskipun ngaji, ya punya menyimpang, meskipun taat dalam agama Hindu, Buddha, dan agama-agama lain. Jadi kemunafikan. Lahirlah barang yang kemudian disebut hipokrisi, yang Anda sebut kemunafikan. Lahirlah itu. Nah, lahirlah macam gitu. Nah, yang baik, marilah kita menata struktur. Moral penting, tapi janganlah mendasarkan. Struktur penting. Struktur hidup. Relasi kita ini kan struktur, bangunan struktur. Kalau kita ini adil, dengan sono adil, sono adil. Seluruhnya itu berbasiskan pada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah keren. Tapi kalau itu berbasiskan ini adil juga relasi antar semua agama. Jangan ada menghina agama lain. Jangan menghina Tuhannya orang lain supaya Tuhan kita tidak dihina. Kalau dihina kita ngamuk. Itu struktur, bukan moralitas. Bukan moralitas. Itu the konstruksi kehidupan. The construct, hidup dalam konstruk. Jadi dalam itu pemikiran. Anda beda dengan Kuncoronya di situ. Ya, tapi saya beda setelah saya lama-lama sekolah itu baru kelihatan. Pak Kun itu sangat, Arif yang lebih dulu. Arif sudah menunjukkan, Arif declare himself as a structuralist. Structuralist, bukan moralis. Pak Kun moralis. Nah, nanti kita akan ketemu dalam tembang yang namanya Zaman Edan. Oh, oke, tidak. Zaman Edan. Oke, nah. Zaman Edan. Ya, ini sebagai penutup ini. Sebagai penutup. Zaman Edan di era Jayabaya. Oke. Edan itu kok disebut zaman Edan di era Jayabaya? Ya karena ada watak edan-edanan dari kaum kolonialis Belanda. Oh, itu sudah ada ya di situ. Diramal oleh beliau. Ramal kan ya? Zaman itu beliau kan abad 10 belum ada lah kolonial itu. Belum, makanya. Kolonial itu. Tapi beliau sudah kroso. VOC itu tahun. Oh, abad ke-17 sudah. No. 1600-an. Nah, ya abad 17 kan? Ya, enggak, masih awal, jadi masih abad 16. Iya, oke. VOC masih abad 16, 1602 atau something like that itu. Nah, beliau kan tukang ngeramal beliau itu. Tukang melihat masa depan. Nanti Jawa itu akan kalung besi. Ya, monggo, kan coba mau nah, beliau ngomong, kalau ini beliau hanya ngomong, tidak ngarang, karena yang ngarang itu Ronggo Warsito. Zaman Edan era Ronggo Warsito, zaman Edan eranya Jayabaya. Jayabaya melihat ini ada ketidakadilan hidup. Orang mau beli celana saja tidak bisa karena berat.
ditekan oleh aturan bayar pajak. Lalu datanglah yang namanya Ratu Adil. Memberontak Ratu Adil. Zaman Jayabaya. Ratu Adil memberontak, lalu Ratu Adil membuat keadilan bagi kehidupan, dan itu terjemahan beliau. Sartono Kartodirjo membuat pemaknaan tentang Ratu Adil. Oh, Ratu Adil adalah unsur ideologi. Mereka bergerak karena ideologi untuk membuat keamanan di tanah Jawa, menenteramkan kehidupan rakyat, maka Ratu Adil berperang dengan ideologi. Nanti akan ada suatu masa di mana semua orang punya rumah, di mana semua orang punya tanah, di mana semua orang memiliki apa yang layak dimiliki, dan itulah adil. Pak Sartono ngelihat sebagai orang Jawa, Ratu Adil itu konsep moral, konsep ideologi. Ideologi itu ya, ideologi ada di dalam moralitas. Pak Ong tidak, materi. Bagi Ong, materi itu. Materi. Seperti Arif, struktur itu juga urusan dunia materi. Ong ngomong, Ratu Adil itu wakil dunia materi. Kenapa? Karena petani hidup miskin itu tidak mampu membayar pajak. Jadi penyebab jadi Ratu Adil muncul karena ada pajak yang berat. Tidak kuat bayar pajak, berontak. Ong. Nah, tembangnya itu yang dibikin oleh Ronggo Warsito. Anemai jamane dan ya gitu bisa. Anemai jamane dan wohaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni buya kaduman melek kaliren wekasanipun bejo bejane kang lali luweh bejo wong kang eling lan waspada nang ning nong pung blep pung pung. Dah, moral Jawa. Jadi karena zaman edan itu semua orang edan-edanan, semua serakah, semua menipu. Maka kui edan-edanan itu ora apik. Kamu harus tidak edan, yaitu ojo melu edan. Ning konsekuensine ora keduman melek, enggak punya apa-apa, kaliren wekasanipun. Lalu kata mereka bejo bejane wong edan luwih bejo wong kang eling lan waspada. Muril eling. Jadi eling, kenapa eling? Kalau aku tidak nyolong itu kehidupan jadi baik. Ya enggak. 1000 orang tidak nyolong, tidak ikut edan. Karena eling lan waspada, aku waspada. Itu akan cilaka kalau nyolong. Baru 1000 orang. Enggak ada apanya, pengaruhnya, tidak ngefek. 1000. Lalu apa yang mestinya dilakukan? Yang mestinya dilakukan adalah apa yang dilakukan saat ini. Anti korupsi. Bukan mempercanggih moral, bukan dikotbahi. Kowe khotbah ya le aja melu edan. Kowe itu dididik anak sekolah, ayo anak-anak jangan ikut edan. Enggak, didikan macam itu nempel pada dunia moral, tetapi tidak menempel pada dunia yang namanya real world. Dunia harian, dunia tempat melakukan tindakan-tindakan. Cara memperbaiki hidup dengan tindakan, bukan dengan moral, bukan dengan khotbah. Nah, orang Jawa doyane khotbah itu. Ngelakoni nggih. Sampai kayak Pak Guncarengerat tidak ngelakoni, ndonga ning orang ngelakoni, memperbaikan moral tanpa ngelakoni. Kebudayaan itu intisarinya yang ngelakoni. Ngelakoni. Nah, itu ketemu. Saya paling kagum pada orang yang ngelakoni. Kalau orang yang berteori ya oke lah. Tapi kalau ngelakoni aku menyerah. Ngelakoni gue dunia bisnis
Itu bukan dunia kata-kata, itu dunia ngelakoni. Lakoni. Dunia ngelakoni. Wah, dahsyat itu. Ngelakoni ora ono. Terima kasih, terima kasih. Siap. Ini kita sudah ngelakoni. Kita ngelakoni, ngelakoni tentang apa sebetulnya makna Mokjopat. Jadi ternyata Mokjopat itu dilahirkan dari moral, tetapi kemudian kita harus pandai-pandai memanfaatkannya untuk ngelakoni menjadi kenyataan. Terima kasih Mas Sobari. Sampai kesempatan yang akan datang nanti apalagi lain-lainnya tentang kerja. Monggo kopi ini di nanti adem.